Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadi Riksan, NIM 24 10049. Di kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan dan menemukan tentang rancangan UI UX aplikasi Simart. Yang pertama, apa itu Simart? Simart adalah aplikasi marketplace yang dirancang dengan memiliki tampilan UI UX yang ramah terhadap user. Simart sendiri memiliki fitur spesial untuk menampilkan feed atau explore seperti aplikasi sosial media. Berdasarkan keresahan yang saya dapat dari data user experience aplikasi marketplace lain, UI dari aplikasi-aplikasi itu masih kurang nyaman dilihat dan berantakan, serta masih banyak yang kebingungan ketika akan melakukan task di aplikasi marketplace lain. Contoh aplikasi marketplace lain itu sekaligus saya coba jadikan competitive analysis adalah aplikasi Shopee. Banyak user dari berbagai kalangan yang berkomentar tentang tampilan UI aplikasi ini masih membingungkan. Maka dari itu, sebisa mungkin UI UX yang akan dirancang untuk aplikasi Simart lebih simpel, ramah, dan mudah dipahami oleh user. Untuk aplikasi Simart sendiri, fokus data analisisnya kami ambil dari user persona kami. User persona case Hedi. Dalam masa pandemi ini, Hedi memiliki kesulitan untuk berbelanja secara normal. Banyak toko atau supermarket yang masih tutup dan sulit dijangkau. Maka dari itu, aplikasi Simart ini kami harap dapat membantu orang seperti Hedi agar bisa melakukan aktivitas belanja online yang mudah, aman, dan terpercaya. Berikut adalah gambaran prototypes aplikasi Simart yang saya rancang. Kita masuk ke demonya. Langsung saya mulai. Oke, tampilan pertama yaitu laman login. Di laman ini user diberi pilihan untuk login atau sign in, masuk atau daftar. Yang pertama, misal user ingin melakukan masuk, maka tampilannya kurang lebih akan seperti ini. User diminta untuk memasukkan nomor HP atau email serta kata sandi. Di opsi lain, user bisa memilih masuk dengan akun Google. Semisal user belum memiliki akun, maka ada opsi daftar. Ketika opsi daftar dibuka, maka user diminta untuk memasukkan nomor HP dan membuat kata sandi. Di opsi lain juga, user bisa melakukan daftar dengan akun Google. Nah, jika user sudah memiliki akun, bisa langsung masuk. Semisal kita buat ceritanya si user ingin melakukan daftar, lalu dia daftar dengan Google. Nah, di laman ini, user diminta untuk memasukkan email Google dan kata sandinya. Di sini ada fitur lupa kata sandi. Fitur lupa kata sandi ini berfungsi untuk mengatasi ketika user mengalami lupa kata sandi. Jika fitur ini dipilih, maka user diminta melakukan reset kata sandi. Nah, user ditawarkan apakah dia ingin mereset kata sandi, misal reset. Nah, di sini user diminta untuk memasukkan kata sandi baru dan memasukkan konfirmasi kata sandi baru. Nah, jika sudah, simpan perubahan. Nah, tampilan kata sandi berhasil di-reset akan muncul seperti ini. Jika kata sandi sudah berhasil di-reset, user diberi dua opsi, kembali ke laman masuk atau daftar. Misal kita pilih ke daftar, lalu daftar dengan Google. Nah, setelah memasukkan email dan kata sandi, kita pencet daftar. Nah, berhasil daftar. Di laman berhasil daftar maupun berhasil login, tampilannya seperti ini. Nah, setelah dari sini, user diberikan opsi untuk langsung ke homepage. Nah, berikut adalah tampilan homepage dari user aplikasi Simart. Dari UI UX aplikasi Simart. Di sini banyak opsi yang dapat user lakukan. Di sini ya ada opsi untuk melihat identitas akun. Nah, di identitas akun ini ada daftar riwayat transaksi, ada wishlist, ada ulasan, ada bantuan. Nah, jika user memilih opsi ubah atau ganti akun, maka akan kembali ke opsi login page. Misal kita masuk ulang. Nah, di sini ada opsi keranjang. Fitur keranjang ini berguna untuk melihat apakah ada barang yang ditambahkan oleh user ketika ingin melakukan belanja. Ini adalah tampilan keranjang jika belanjaan masih kosong. Nah, di sini ada opsi untuk kembali ke homepage. Bisa menekan opsi ini atau ini. Misal kita kembali ke homepage. Di sini ada opsi atau fitur menampilkan notifikasi. Jika dipencet,
maka muncul notifikasi-notifikasi yang ada di aplikasi SIMART. Biasanya notifikasi-notifikasi ini adalah notifikasi untuk pemberitahuan ketika berhasil melakukan transaksi atau mendapatkan giveaway. Kita kembali. Nah, di sini ada fitur inbox. Fitur inbox sendiri di sini kita bisa melihat riwayat chat. Nah, berikut adalah tampilan riwayat chat user dengan toko-toko atau penjual yang ada di aplikasi ini. Lalu ada ulasan. Nah, berikut adalah ulasan yang user berikan kepada barang-barang yang telah ia beli. Lalu ada bantuan. Nah, fitur bantuan ini adalah dimana ketika user ingin tahu tentang aplikasi SIMART, maka bisa mengunjungi simart.com. Kita kembali ke homepage. Nah, di sini banyak sekali opsi. Ada misal user ingin ke store, ingin melihat gadget, ingin melihat jenis barang furnitur, games entertainment, atau travel. Travel ini maksudnya adalah ketika user memilih opsi ini. Nah, di sini user bisa melihat atau mencari kira-kira ketika user akan merencanakan sebuah travel, dia bisa memesan misalnya sebuah tiket untuk traveling atau memilih atau check-in di tempat staycation atau liburannya. Lalu ada fitur games dan entertainment. Nah, di zaman sekarang ini mungkin banyak yang tidak asing lagi dengan yang namanya fitur top up. Games dan entertainment ini adalah fitur untuk melakukan transaksi top up untuk poin-poin akun game. Lalu ada furnitur. Nah, di sini ini dimana user ketika ingin membeli barang yang digunakan untuk furnitur rumah. Lalu ada gadget. Nah, di sini biasanya user diberi pilihan untuk ingin gadget seperti apa. Lalu ada store. Store ini maksudnya adalah ketika ingin melihat store yang sudah terpercaya. Nah, di store sendiri juga ada beberapa opsi. Misal elektronik, kurang lebih sama seperti gadget. Namun untuk store ini, fitur store sendiri adalah di mana store yang memasang barang di sini adalah store-store yang sudah resmi, terpercaya. Ada store kecantikan, misalnya ada store groceries atau supermarket, lalu ada store fashion. Lalu di sini misalnya ada store untuk kebutuhan ibu dan anak. Nah, di sini ada transaksi. Jadi transaksi ini adalah di mana user bisa melihat daftar riwayat transaksinya. Nah, lalu di sini ada feed. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, feed ini adalah fitur spesial dari marketplace. Jadi di feed ini, ketika dipencet, user bisa melihat updatean apa aja sih yang baru yang ada di sosial media. Ini ada yang paling update, dan ketika user ingin explore, tampilannya seperti ini. Nah, untuk yang explore ini dia lebih random ya, algoritma dan tampilannya. Kalau untuk update sendiri ini, dia adalah update yang paling baru feed-nya. Nah, di explore sendiri ada beberapa kategori sama seperti tadi kurang lebih. Sekarang coba kita kembali ke ini homepage. Nah, lalu ini store, untuk ke store tadi sama seperti store sebelumnya. Lalu ketika ingin pencet homepage, sama kembali ke homepage ini. Lalu ada wishlist. Wishlist ini adalah fitur untuk melihat kurang lebih sama seperti keranjang. Cuma bedanya kalau fitur keranjang adalah user sudah yakin atau berencana akan membeli barang itu. Namun wishlist ini adalah di mana user menambahkan keterangan atau jumlah barang yang user harapkan bisa user punya. Jadi fitur wishlist ini nanti di mana semisal user telah memilih misal barang monitor Samsung, lalu dari store yang menjual monitor Samsung ini melihat wishlist dari si user ini. Nah, ketika dia melakukan giveaway lalu ada lalu si user menang giveaway-nya, maka akan muncul di notifikasi tadi bahwa si user ini menang giveaway, lalu akan mengurus transaksi pengirimannya. Misal kita pilih, saya sudah buat contoh untuk tampilan transaksinya. Misal kita beli barang ini, Fashion kabel dari store Fashion. Kita pilih. Nah, di sini ada beberapa opsi lagi. Misalnya ingin menambahkan ke keranjang dulu, ingin beli sekarang, atau ke chat. Semisal kita ke fitur chat.
Nah, fitur chat ini adalah tampilan di mana adalah teks di mana si user ingin berkomunikasi dulu atau memastikan apakah barangnya ini ada atau memeriksa kualitas dan kuantiti barang. Di sini ada fitur untuk otomatis pesan dan juga ada pesan sendiri. Misal kita tulis pesan sendiri. Setelah kita tulis, misal kita pencet kirim. Nah, kurang lebih seperti ini contoh pesan yang atau komunikasi yang dilakukan oleh user serta store marknya. Nah, kita kembali. Nah, semisal kita ingin menambahkan barang ini ke keranjang dulu. Setelah tambah ke keranjang. Nah, ini adalah tampilan keranjang jika sudah ada barang yang diisi di keranjang. Kalau tampilan keranjang yang sebelumnya tadi adalah ketika keranjang kosong, ini adalah tampilan keranjang ketika keranjang sudah diisi. Nah, lalu di sini ada tekan untuk beli. Beli dan fitur beli sekarang ini sama. Misal kita beli sekarang, atau misal kita ke keranjang, ketika kita sudah memilih mencentang semua barang atau barang mana yang ingin kita beli sekarang yang di keranjang, kita beli sama ke halaman yang tadi. Nah, di sini ini adalah fitur opsional di mana ini tergantung dari store martnya apakah dia menyediakan ganti rugi rusak total, semisal barang kualitasnya buruk. Jadi di sini ada biaya tambahan untuk ganti rugi. Nah, misal kita pencet lanjut, barang yang dibeli sudah kita pilih, kita pencet lanjut. Nah, di sini adalah kita pilih metode pengiriman dan pembayaran. Jadi di sini kita bisa melihat, kita bisa mengisi alamat kita di mana, lalu kita pilih metode pembayarannya. Misal kita metode pembayaran pilih membayar lewat supermarket, lalu kita memilih jenis pengirimannya reguler, harganya sudah muncul. Jika sudah, kita lanjut. Dan ini adalah checkout terakhir, di mana tampilan checkout terakhir ini menampilkan barang yang dibeli dan pengiriman dan pembayaran dan opsi pengiriman pembayaran yang kita pilih tadi. Lalu kita lanjut. Nah, jika sudah, akan muncul kode pembayaran. Kode pembayaran ini kita serahkan ke tempat supermarket yang akan kita lakukan bayar. Lalu kita bayar produknya dengan memberikan kode pembayaran ini. Jika transaksi sudah selesai, maka tampilan transaksi selesai kurang lebih seperti ini. Nah, jika transaksi sudah selesai, bisa kembali lagi ke homepage. Kurang lebih seperti itu, karena untuk marketplace sendiri kurang lebih tampilan transaksinya sama ya. Kalau untuk yang lain mungkin hanya beda barangnya saja. Oke, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.